Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin menjelaskan sedikit atau dengan singkat saja tentang dua teori. Yang pertama adalah idhofah dan kedua adalah sifat wa mausuf. Sekarang yang pertama, idhofah. Idhofah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu contohnya seperti ini. Contohnya adalah mobil Pak Guru. Nah, mobil Pak Guru ini namanya idhofah. Ya, jadi ada kata mobil, ada kata Pak Guru. Mobil Pak Guru. Nah, itu kan maksudnya adalah mobil, tapi mobilnya Pak Guru. Atau dengan contoh yang lain adalah buku saya. Ada kata buku dan ada kata saya. Tapi yang dimaksud adalah buku, tetapi bukunya siapa? Bukunya saya. Nah, ini contoh dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa ya? Kata majmuk atau ya? Mungkin saja gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata majmuk. Itu mungkin seperti itu. Jadi idhofah itu apa? Idhofah itu adalah gabungan dari dua kata benda atau lebih dari dua ya. Bisa 3 atau 4 dan kalau bisa lebih dari itu pun bisa saja. Gabungan dua kata benda atau dua isim atau lebih dari itu, akan tetapi maksudnya adalah satu. Sekali lagi saya katakan maksudnya adalah satu. Seperti tadi yang saya contohkan itu adalah buku saya. Nah, kan ada kata buku, kata benda buku dan kata benda saya. Tetapi yang dimaksud adalah buku. Nah, seperti itu. Ini adalah adik saya. Nah, ada kata adik saya. Ada kata adik dan ada kata saya. Tetapi yang dimaksud adalah adiknya, bukan sayanya. Nah, ini namanya gabungan dari dua isim atau lebih, tetapi yang dimaksud adalah satu. Nah, dalam contoh pada kertas ini, ya pada contoh-contoh ini, saya berikan contoh misal ini ya. Yang pertama adalah hadza kitabu Yusuf. Ini adalah bukunya Yusuf. Nah, mana yang disebut sebagai idhofah? Itu adalah kitabu Yusuf, bukan hadza kitabu Yusuf, bukan. Tetapi pada bagian kitabu Yusuf. Nah, ini idhofah. Nah, jadi di sini kenapa di sini idhofah? Karena ada penyebutan atau penggabungan dua isim, tetapi maksudnya satu. Yang dimaksud, yang ditunjuk adalah kitabnya. Kitab miliknya Yusuf gitu maksudnya. Seperti tadi adik saya, berarti adik punya saya gitu ya. Adik yang punya saya itu maksudnya. Atau buku saya, berarti buku yang punya saya. Nah, di sini idhofah pada kalimat ini, pada jumlah ini adalah pada bagian kitabu Yusuf. Kitabnya Yusuf. Nah, bisa pahami ya? Ada kitab, ada Yusuf. Tetapi tidak sendiri-sendiri ya. Ini digabung jadi satu, tapi maksudnya adalah kitab. Nah, kemudian ada hadza qalamul mudarrisati. Ini adalah penanya ibu guru. Ada qolamun, ada al-mudarrisatu. Digabung menjadi qalamul mudarrisati. Nah, dua isim digabung jadi satu, akan tetapi maksudnya adalah satu. Yang ditunjuk adalah kolamnya, bukan mudarisahnya. Berarti hadza qalamul mudarisati, ini adalah penanya ibu guru. Yang dimaksud itu penanya, bukan ibu gurunya. Nah, contoh ini yang 3 isim ya, yang 3 isim, yang gabungan 3 isim. Ana ibnu harisil marma. Saya adalah anak seorang penjaga gawang. Nah, ini berarti anaknya kiper gitu ya. Kiper dalam sepak bola. Di sini ada ibnu, ada haris, ada marma. Anak, penjaga, gawang. Ini semuanya isim. Tetapi yang dimaksud adalah ibnunya. Bukan harisnya, bukan marmanya. Berarti saya adalah anak atau seorang anak penjaga gawang. Yang dimaksud saya adalah anak, ini saya, anaknya penjaga gawang. Bukan penjaga gawangnya, bukan, apalagi gawangnya. Nah, ini yang disebut idhofah.
Jadi menggabungkan isim-isim, ya bisa dua, bisa lebih dari dua, tetapi maksudnya adalah satu. Ya, ini namanya idhofah. Beda dengan kalimat misalnya begini. Ini adalah pohon. Nah, kan ada ini dan pohon. Ini kata benda, pohon juga kata benda. Tetapi itu bukan idhofah. Ya, karena ini sendiri, pohon sendiri. Ya. Saya adalah seorang mahasiswa. Saya adalah mahasiswa. Ada saya dan mahasiswa. Saya isim, mahasiswa isim. Tetapi itu bukan idhofah. Karena saya berdiri sendiri, mahasiswa juga berdiri sendiri dalam kalimat itu. Ya, itu bukan idhofah. Jadi idhofah seperti ini tadi yang saya terangkan.